Hello guys, welcome to my content kali malam. Pada video kali ini aku bakalan share ke kalian atau memberikan tutorial buat kalian cara bermain gitar buat pemula untuk ya minimal bisa ngiringin orang nyanyi lah gitu, atau kalian bisa nyanyi sendiri sambil main gitar gitu, kalian ngiring sendiri gitu. Nah tapi sebelum itu teman-teman, kalian bolehlah tekan like, share, dan subscribe dulu biar aku makin semangat nguploadnya teman-teman, dan sebagai apresiasi buat aku juga. Dan sedikit cerita nih teman-teman, aku tuh dulu bermain gitar ya itu otodidak teman-teman, nggak ada yang ngajarin karena dulu tuh kan di kampung juga sedikit yang bisa main gitar ya. Aku minta diajarin, nggak ada yang mau ngajarin teman-teman. Jadi aku dan ada satu tuh kejadian yang buat aku sakit hati gitu. Waktu aku minjem gitar ya, terus dia bilang, kamu gak usah pakai gitar ini, kamu nggak tahu gitu. Nah, dengan nada ketus gitu, nada yang kayak marah gitu. Padahal kan aku cuman main-main gitar gitu doang kan. Untuk dari situ aku sakit hati, lalu aku berusaha untuk belajar otodidak main gitar dari YouTube, dari Google sendiri. Akhirnya bisa teman-teman. Nah di sini aku bakalan ngajarin versi aku sendiri, nggak bakalan versi yang umum. Ini versi sendiri dan aku yakin kalian bakalan bisa. Jadi teman-teman jangan di skip, kalian ikuti dengan baik dan benar teman-teman. Jadi teman-teman, pertama kalian harus punya gitar dulu nih, kalian harus punya gitar teman-teman, karena ya kalau nggak punya gitar kan nggak ada medianya ya guys sih. Nah kalian harus punya gitar teman-teman. Kalau kalian nggak punya gitar, kalian butuh saran membeli gitar gitu, kalau untuk belajar pemula ya biasanya tuh kalian boleh beli yang harga 150 sampai ke 200an, itu udah mantap teman-teman. Kita nggak langsung ke kuncinya teman-teman, kita belajar genjreng dulu. Karena kalau kita belajar di kunci, genjrengnya bakalan gak enak. Itu bakalan susah bakalan susah untuk memulainya gitu. Kita belajar genjrengannya dulu. Genjrengannya itu harus relatif begini dulu. Gitu dulu teman-teman. Itu minimal 2 menit ya, biar kalian terbiasa gitu. Lalu ke atas 2 menit juga, ulangin. Lalu teman-teman kalian ngegenjengnya itu sesuai dengan langkah ya teman-teman, yaitu makanya aku tampilin di sini bawah-bawah, atas-atas, bawah atas gitu. Nah gitu. Nah kalian ulangi itu selama 2 menit mungkin ya. Nah setelah kalian bisa itu, kalian ulangi tanpa kunci teman-teman. Ini jangan dihidupkan ya, supaya kalian terbiasa genjrengnya itu. Setelah itu mulailah kita belajar kunci. Kita bakalan belajar kunci dasar aja di sini teman-teman. Kita bakalan belajar kunci yang sederhana gitu, kayak C, F, G. Itu adalah kunci dasar teman-teman, yang kalau kalian pelajarin itu bisa ngiringin banyak banget lagu teman-teman. Paling nanti bakalan ada tambahan seperti A minor dan D minor. Ini untuk untuk kuncinya itu seperti ini. Bakalan aku mirrorin. Untuk jari telunjuk itu di fret pertama, ini adalah fret atau kolom lah ya disebutnya. Ini fretnya. Maaf, ini cuma 5 tali ya, soalnya belum sempat ngeganti. Jari telunjuk ini di tali kedua, fret 1. Lalu untuk jari tengah itu di fret 2, tali yang keempat. Jari manis itu di fret 3, di tali yang kelima. Kalian boleh tambahin
jari kelingking ke jari enamnya, ke tali enamnya. Nah setelah itu teman-teman, kalian ulangi genjrengan yang tadi, yang bawah-bawah, atas-atas, bawah atas dengan kunci C ini, jangan dilepas selama 2 menit teman-teman, biar tangan kalian terbiasa dan genjrengannya juga terlatih gitu. Karena banyak teman-teman yang bisa punya tapi genjrengannya nggak bisa gitu, jadi kayak nggak klop gitu lah. Terus ke kunci G teman-teman. Kunci G yaitu jari telunjuk itu ke tali 5 di fret 2, lalu jari tengah itu di tali yang ke-6 di fret 3, lalu jari manisnya itu di tali 1, talinya putus ya teman-teman, maaf, di fret 3. Setelah itu kalian ulangi sambil kalian tekan talinya, tekan, lepas, gitu. Dengan tadi teman-teman kayak langkah awal. Itu kunci F. F ini sama seperti C teman-teman ya, cuman jari manis itu diturunin ke bawah. Jari telunjuk itu tetap pada tali 2, tali yang kedua di fret 1 ini, terus jari tengah itu pada tali yang ketiga pada fret 2, kotak yang kedua maksudnya ya, fretnya ini. Terus jari manis itu pada tali yang keempat di fret 3. Lalu kita bisa nambahin jari kelingkingnya juga biar makin enak. Kalian lagi kayak yang tadi yang aku ajarin tadi, genjrengan lagi. Sekali-sekali bisa ditekan, tekan lepas gitu. Kalian ulangi sampai bisa. Kalian ulangi biar kalian makin ingat. Terus kalau udah ulangin dari F ya, kunci F ya, kalian ulangi lagi kunci C. Kalian coba ganti lagi, naikin yang 3 jari ini ke atas. Nanti tinggal naikin ke atas gitu, langkain 1 tali langsung ke C. Makanya ini gampang banget itu kalau kita belajar dari kunci C teman-teman. Ke F turunin, naikin, baru ulangin di kunci G lagi, udah kunci C gitu. Nah untuk kunci tambahannya, terkadang ada lagu yang pakai kunci tambahan teman-teman, seperti A minor gitu. A minor itu gampang aja gitu teman-teman ya, itu cukup mudah gitu, apalagi di kunci C ya, apalagi kita di posisi kunci C gitu. Tinggal jari manis, tapi kelingking dilepas ya. Jari manis tinggal pindahin ke bawahnya jari tengah, cuma 1 frame tapi masih 1 fret di bawah, jadi gini. Ini A minor ya, kadang ada lagu yang pakai A minor teman-teman. Terus untuk D minornya kalau diperlukan ya, ini kalau diperlukan, ingat ya pada posisi C tadi kelingking dilepas, lalu jari manis ini dipindahin ke bawahnya jari tengah pada tali yang keempat, dari yang ketiga. Jadi gini, kalau pindahin ke C juga jadi gampang, tinggal pindahin jari tengahnya juga, jari manisnya aja. Nah, setelah itu kalian bisa ulangi tuh dari C ke F, G, ulangi kuncinya yang aku ajarin tadi, ulangi sambil genjrengan yang aku bilang tadi. Ini di situ. Nah setelah itu kita bakalan masuk ke lagu biasanya teman-teman, biar kalian ngerti gitu ngiringin lagu gitu. Kita anggap C ini sebagai tengah,
itu sebagai bawah dan F-nya itu sebagai tinggi. Karena biasanya pada ngiringin lagu gitu, biasanya kunci F itu memang untuk refnya, biasanya buat ref gitu, dan kunci C itu biasanya buat permulaan. Kita anggap datar aja teman. Dan kunci G itu biasanya kita anggap rendah, karena biasanya itu buat awal-awal masuk lagu biar gampang aja diingat gitu. Jadi biasanya ini datar, tinggi, datar, lalu rendah. Nah setelah itu kalian ulangi di langkah-langkah yang aku urutin tadi teman-teman, langkah urutin tadi ya. Tapi yang aku ajarin itu untuk khusus pemula teman-teman. Kalian pelajarin aja yang aku dari awal ke akhir. Aku yakin kalian pasti bakal bisa ngiringin. Sekian dari video dari aku. Jangan lupa like dan subscribe teman-teman. Kita bakalan buat konten naikin nadanya di next konten teman-teman. Maaf kalau cara bicara aku agak nggak lancar gitu. Maklum pertama buat video, oke? Terima kasih nonton video. See you di next konten.